Selamat pagi Mama. Selamat pagi Pak Guru, ada yang bisa dibantu? Oke baik Mama. Mama mohon maaf, saya sudah mengganggu waktunya Mama. Kiranya Mama berkenan apa yang saya datang, saya mau memberitahukan bahwa saya mendapat tugas wawancara kepada Mama. Mau menanyai tentang pengambilan kebijakan yang sudah Mama terapkan di SD Impresteno. Apakah Mama ada waktu? Untuk teman-teman, Mama selalu menyiapkan waktu. Oke, siap. Baik Mama, terima kasih. Baik Mama, saya langsung saja. Pertanyaan pertama tuh Mama, selama ini bagaimana Mama dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Mama? Baik, terima kasih. Tentang kasus, ketika berbicara tentang kasus, berarti kita sedang berbicara tentang sebuah masalah. Di sini khusus kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara Mama selaku pimpinan di sekolah ini mengambil sebuah keputusan khusus tentang kasus dilema etika. Tentu sebelum mengambil sebuah keputusan, yang pertama Mama sendiri harus tahu lebih dulu apa itu kasus dilema etika, kasus yang seperti apa. Melalui beberapa rujukan, secara umum kasus dilema etika itu merupakan sebuah situasi yang terjadi di lingkungan kita. Pada saat yang sama, saya selaku pimpinan harus memilih antara dua pilihan, di mana secara moral pada kasus tersebut benar, tetapi bertentangan dengan situasi dan keadaan yang terjadi juga pada saat itu. Sedangkan pada saat yang sama, saya selaku pimpinan harus berani mengambil sebuah keputusan, dan keputusan tersebut tidak menyinggung salah satu pihak antara dua pihak yang merasa saling bertentangan atau memiliki masalah. Tentu pada langkah awal, sesuai dengan rujukan pertanyaan tadi, seperti apa Mama mengidentifikasi atau mencari tahu dulu. Jadi baik, sebagai langkah awal yang selama ini sudah coba Mama lakukan, yaitu melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang memiliki satu masalah untuk mencari tahu dan menghimpun semua informasi sebagai sebuah rujukan dari peristiwa yang terjadi. Setelah informasi itu dapat, tentu mempelajari untuk memahami seperti apa sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Langkah berikut menganalisis atau menganalisa sehingga atau bisa mengambil sebuah kesimpulan, sehingga dari kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak mengecewakan salah satu pihak, atau mereka tidak merasa mereka disudutkan atau dirugikan. Jadi mungkin seperti itu langkah awalnya Pak Guru. Oke baik, terima kasih Mama. Jawaban yang sangat jelas dan sangat-sangat membuka wawasan kami sebagai yang baru mau belajar untuk mengambil keputusan yang bijak. Oke baik Mama, kita masuk ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Mama sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mama, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan itu, bagaimana Mama? Jadi baik, merujuk atau masih sambung dengan
langkah pertama tadi dalam pengambilan keputusan, terkhususnya dari dua pihak yang merasa punya kepentingan yang sama. Jadi tentu yang paling utama, saya selaku pimpinan akan memikirkan dari keputusan yang saya buat, apa dampaknya bagi kedua belah pihak tersebut. Yang kedua, apa nilai-nilai yang dapat dipetik atau diperoleh dari keputusan yang saya buat, sehingga dari kedua belah pihak itu tidak memihak, tidak merasa dia diuntungkan, atau yang satu merasa saya mama lebih mendukung dia, sehingga dua orang itu merasa sama-sama mendapat kenyamanan dari keputusan yang saya buat. Mungkin ya tidak merasa disalahkan seperti itu Pak Guru. Jadi baik, mungkin ada kelanjutan kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih Mama. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Mama lakukan selama ini? Jadi baik, langkah-langkah yang sudah saya mencoba untuk beberapa kasus kecil yang terjadi antara anak-anak. Yang pertama, seperti pertama tadi, setelah mengidentifikasi, mempelajari dan menganalisa mengapa peristiwa itu terjadi, atau sebab apa, karena apa sampai peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menuntun pihak-pihak tersebut mengapa mereka terlibat. Setelah mereka terlibat, seperti apa dari setiap pihak tersebut bertanggung jawab, sehingga saya juga selaku pimpinan yang saat itu pada posisi yang harus mengambil sebuah keputusan, juga bertanggung jawab. Jadi saya wajib mengumpulkan data, fakta, informasi yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Setelah mengumpulkan itu semua, tentu mencari solusi atau alternatif yang tepat untuk melakukan pendekatan dan tindakan seperti awal tadi, sehingga salah satu pihak itu tidak merasa bahwa saya lebih memihak kepada yang lain. Setelah itu tentu memberikan pemahaman sehingga contohnya anak-anak mereka tidak mengulangi lagi peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi baik Pak Guru, untuk sementara seperti itu. Kita diskusi lebih lanjut seperti apa. Oke, baik Mama. Sangat bagus ya jawaban Mama. Kita diskusi ke berikutnya Mama. Mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan Mama pada setiap kasus yang tadi sudah Mama jelaskan mengenai tentang kasus-kasus, terutamanya di kasus-kasus dilema etika yang tadi sudah Mama jelaskan Mama. Baik, sekali lagi hal-hal yang efektif atau baik untuk kita semua, terkhususnya anak-anak atau teman-teman yang mengalami kasus dilema etika. Jadi seperti awal kita ketahui bersama bahwa dari kasus itu kedua belah pihak itu merasa sama-sama benar. Tidak ada yang merasa bahwa kasus itu terjadi karena saya punya salah. Jadi atas kasus seperti itu, yang pertama keputusan yang dapat saya buat tentu keputusan yang baik. Keputusan yang diambil harus baik atas pemahaman bersama. Setelah kita memberikan
pemahaman-pemahaman. Jadi keputusan itu harus baik atas pemahaman bersama dan harus untuk kepentingan dan manfaatnya demi kepentingan bersama. Jadi mungkin itu baik untuk kedua belah pihak. Baik Mama, itu berarti Mama sebagai kepala sekolah yang bijak sekali ya. Saya patut tiru. Baik Mama, kita lanjut ke pertanyaan berikut, pertanyaan kelima. Mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, tantangan kepada Mama pada kasus-kasus tersebut. Mungkin tantangan yang Mama hadapi. Jadi baik, memang untuk selama ini belum ada tantangan yang berarti. Belum ada tantangan yang berarti, tetapi melihat kasus-kasus yang ada, yang sudah pernah kita hadapi, yang pertama itu tantangan individu. Tantangan individu. Karena setiap orang akan merasa bahwa dia lebih benar. Setiap orang dia akan merasa lebih benar. Seperti beberapa kali lalu ada orang tua yang datang. Itu karena memang ada masalah anak-anak. Orang tua si A akan merasa anaknya lebih benar. Begitupun dengan orang tua si B, kenapa anaknya sampai berbuat itu? Itu tantangan yang pertama. Dari tantangan-tantangan tersebut, yang selama ini Mama coba sudah membuat, yang pertama memberi pemahaman, yang kedua harus sama-sama memberi rasa keadilan untuk kedua belah pihak. Itu yang menjadi tantangan-tantangan, harus mencari banyak-banyak solusi sehingga kedua belah pihak itu merasa nyaman. Itu tantangan pertama, itu kepentingan individu. Jadi baik. Ada pertanyaan selanjutnya, coba kita berdiskusi lanjut. Terima kasih Mama. Wah, berarti Mama menjadi banyak-banyak kasus ya yang selama ini di bulan Oktober yang panas ini. Panas lagi, kasus banyak juga. Baik Mama, kita ke pertanyaan ke-6. Apakah Mama memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau apakah Mama langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin Mama bisa jelaskan kepada saya, Mama, mungkin ada jadwal. Jadi baik, menyangkut jadwal khusus tentunya tidak ada. Jadwal itu kita mengikuti ketika ada kasus. Seperti saat ini, Mama ada buku kunjungan, buku catatan kasus. Ada. Buku catatan kasus. Buku kasus sekolah khusus ada. Ini ada buku kasus sekolah. Buku itu akan diisi ketika ada kasus-kasus tersebut yang perlu Mama bantu dan selesaikan di kantor. Jadi Mama mencatat semua di sini. Jadi untuk jadwal khusus tidak ada. Jadwal itu akan terjadi atau terjadwal ketika ada kasus dan kita sepakati waktu dengan orang tua atau anak-anak yang butuh bantuan untuk kita menyelesaikan. Mungkin seperti itu untuk sementara. Oke, baik, terima kasih. Ternyata lengkap juga ya Mama, ada buku kasusnya. Baik Mama, kita ke pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu Mama dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Mama? Mungkin bisa dijelaskan, Mama. Jadi baik. Untuk sementara ini memang saya banyak dibantu menyangkut kasus-kasus yang agak sedikit rumit. Yang pertama, memang kita di sekolah sudah ada tim perundungan, ada teman-teman, ada Bapak Sil dan teman-teman, ada Pak Halim, mereka yang masuk di tim perundungan. Selain itu, saya juga selalu melibatkan seperti kita di sini, Ibu Onarivo sebagai senior. Selalu saya meminta bantuan seperti apa saya bisa membuat keputusan yang tepat
atas masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Mungkin untuk sementara ini saya melibatkan orang-orang tersebut. Jadi masih ada pertanyaan kelanjutan? Baik Mama, oke terima kasih dari pertanyaan 1 sampai 7. Wah, membuka dunia pemikiran saya dan saya mau juga belajar dari Mama. Kita sudah di penghujung Mama. Pertanyaan terakhir Mama mungkin ya Mama terima kasih karena masih dengan saya walaupun banyak tugas. Kita ke pertanyaan terakhir Mama. Mungkin pertanyaan terakhir ini mungkin untuk Mama dari semua hal yang telah tadi Mama sampaikan kepada saya dengan pertanyaan-pertanyaannya mungkin kasus-kasus yang telah saya sampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Mama petik dari pengalaman Mama dalam mengambil keputusan itu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami-kami yang baru mau belajar mengambil keputusan Mama. Terima kasih. Jadi baik, karena ini sudah di penghujung pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya peroleh sejak saya dipercayakan sebagai yang dituakan di sekolah ini, khususnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Yang pertama tentu melatih saya sebagai seorang yang dituakan, bagaimana cara saya memberi motivasi, terkhususnya untuk anak-anak dan teman-teman, memberi motivasi agar lebih bijak, lebih bijaksana, lebih dewasa dalam pengambilan sebuah keputusan dan memberikan dan atau menentukan keputusan yang tepat dalam sebuah tugas dan tanggung jawab saya sebagai pimpinan, sehingga dari keputusan-keputusan tersebut tidak menjadi dilema kepada salah satu pihak atau kepada kita semua sebagai sebuah keluarga besar di sekolah ini. Mungkin itu saja. Yang pertama sebagai motivasi untuk kita semua. Keputusan tepat berarti kita semua dalam keadaan senang. Kita semua dalam keadaan bahagia dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin dari tempat ini juga saya selaku yang dipercayakan untuk bersama-sama dengan teman-teman mengatur sekolah ini, kita sama-sama tetap saling mendukung, saling memotivasi, terlebih Pak Guru sebagai guru muda yang dipercayakan satu saat akan dipercayakan posisi yang saya ada sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini dapat memberi motivasi dan manfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia merdeka. Baik, terima kasih Mama. Aduh, Mama dari menjadi motivasi buat saya sendiri. Di satu saat saya mungkin akan di posisi Mama seperti ini, dan itu membuat saya semakin semangat, dan saya sudah mendapat gambaran yang begitu banyak dari Mama, pengalaman yang banyak dari Mama. Dan terima kasih sekali lagi Mama, karena kita dibatasi oleh waktu. Mama juga mempunyai tugas yang sangat banyak untuk negara dan sekolah-sekolah kita. Terima kasih sekali lagi Mama. Sama-sama. Mungkin semoga sukses dan berhasil. Siap Mama. Selamat pagi Mama. Terima kasih. Selamat pagi. Titip salam untuk anak-anak di kelas. Siap. Oke. Baik. Selamat pagi Pak Rey. Baik, selamat pagi. Oh ya, kita ketemu lagi. Ya, saya informasikan bahwa pada hari ini saya datang. Saya sebagai peserta CGP Angkatan 11. Dari Kota Kupang kelas 113. Mungkin saya sudah kontak Pak Rey kemarin meminta waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang dan berdiskusi tentang di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Mungkin dari Pak Rey apakah berkenan kesempatan ada waktu buat saya? Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya sangat senang sekali dengan kunjungan ke sekolah kami di SD Negeri Oba 3. Apalagi ini berkunjung dalam rangka
kita diskusi tentang hal positif, hal-hal baik tentang bagaimana kemajuan pendidikan ke depannya. Dalam hal ini sesuai dengan topik juga yang dibahas, pengambilan keputusan. Ini tentunya sangat relate dengan pembekalan nanti Pak Jeffrey ketika nanti ke depan menjadi kepala sekolah nantinya. Karena nanti kita semua akan ke situ. Ya, artinya kita tidak hanya berperan sebagai guru, tapi sewaktu-waktu kita bisa ditugaskan sebagai kepala sekolah, ya kita juga harus tetap siap kan itu. Artinya kita harus bisa menjadi yang terbaik saja untuk bangsa dan untuk anak-anak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rey atas kesempatan yang sudah Pak Rey luangkan. Ya, saya bangga sekali karena pertama kali datang ke sekolah ini dan sekolah ini memang betul-betul sangat bagus dan maju ya Pak Rey ya. Oke Pak Rey, saya langsung saja ada beberapa pertanyaan, 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Rey. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Rey dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi kasus-kasus yang tentang etika di sekolah atau dilema yang mungkin membuat guru atau Pak Rey sebagai kepala sekolah itu tentang etika itu mungkin dilema atau moralnya yang Pak Rey dapat permasalahan seperti itu mungkin. Terima kasih untuk pertanyaan pertama terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Memang saya juga sebelumnya memperkenalkan diri kembali bahwa nama saya Reynaldo. Saya di sini dipercayakan sebagai PLT Kepala Sekolah PDSD Negara Oba 3 per 1 Februari 2024. Dengan pengalaman yang sudah saya alami beberapa bulan terakhir ini, memang ini tugas saya bilang cukup berat. Karena di sisi lain kita sebagai guru dan di sisi lain juga kita harus menyesuaikan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, terkait dengan etika moral atau dilema etika dan juga bujukan moral ini memang kerap terjadi ya, terutama dalam hal dengan rekan-rekan guru ya. Seringkali terjadi seperti contoh kasusnya nih, misalkan untuk dilema etika ini seperti guru yang sering terlambat. Di sisi lain kita memang ingin sekali semua teman-teman itu bisa disiplin. Seperti contohnya di sini ada salah satu guru honorer. Di sisi lain memang kita mau menegakkan profesional guru, misalkan jam 7 tepat kita harus ada di sini, tetapi di sisi lain memang kondisinya satu, dia rumahnya jauh. Kemudian dia dari sisi kendaraan juga di situ agak kesulitan. Nah, kita tidak bisa mengabaikan itu juga selaku pemimpin. Jadi kita juga harus bijak. Meskipun kita punya aturan bahwa kita harus disiplin nih jam 7, tetapi di sisi lain kita harus menggali juga dia punya alasan apa sih kenapa bisa terlambat, kenapa sering terlambat. Ini yang menjadi dilema kita. Di sisi lain memang satu fasilitas kendaraan juga masih dia menjadi kendala dan hal-hal lain yang mungkin menjadi motivasinya masih berkurang seperti itu. Ya. Baik Pak Rey, terima kasih atas penjelasan yang sudah Pak Rey sampaikan. Ternyata salah satu kasus yaitu seri terlambat, tapi itu juga menjadi dilema Pak Rey ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Pak Rey menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Rey, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau mungkin Pak Rey menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di SD sini. Baik, sebagai kepala sekolah yang baru, artinya tugas yang baru bagi saya menggunakan metode di mana di situ kita duduk bersama tentunya ada rapat yang terjadwal ya Pak Jeffrey. Biasanya kita setiap akhir bulan itu melakukan rapat evaluasi kinerja bulanan. Kemudian jika memang ada hal yang urgent
yang perlu dirapatkan dalam waktu yang singkat, maka kita akan rapat itu. Tetapi di setiap evaluasi bulanan itu saya selalu menyampaikan terkait dengan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Setiap keputusan yang saya ambil itu berlandaskan musyawarah, tidak tidak otoriter ya. Contoh misalkan terkait dengan kedisiplinan yang tadi. Jadi selalu saya buka ruang untuk teman-teman, bagaimana nih kira-kira solusi apa yang akan kita buat. Contohnya kita bikin kesepakatan bersama. Oh misalkan kita adakan briefing pagi. Contohnya oh kita ada yang usul seperti ini. Dari usulan-usulan teman itu, pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman itu ya kita buat keputusan bersama. Jadi prinsipnya dalam keputusan baik itu masukan dari teman-teman otomatis kan pasti hampir mirip nih, sama-sama bagus, sama-sama bagus. Tapi bagaimana yang akan kita ambil? Pasti kan kita tidak mungkin menjalankan suatu keputusan secara bersamaan, meskipun dua-duanya bagus. Nah, tetapi di dalam metode musyawarah itulah yang kemudian menjadi kesepakatan yang tidak merugikan pihak lain ya. Meskipun kita ambil keputusannya ibu wakil misalkan, kita ambil keputusannya guru A, tetapi kita musyawarahkan bersama. Akhirnya di situ prinsip keadilannya ada dengan beberapa pertimbangan. Jadi itu model pengambilan keputusan seperti itu. Selalu dilandaskan dengan asas demokrasi atau musyawarah. Oke, baik. Oke, baik Pak Rey, terima kasih. Kita ke pertanyaan ketiga. Mungkin tadi Pak Rey sudah jelaskan, mungkin ada singgung, mungkin itu sebagian kecil langkah-langkah yang Pak Rey. Mungkin saya mau tanya lagi, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Pak Rey. Mungkin ada prosedur yang yang secara terruntut begitu atau terstruktur gitu, langkah-langkah yang selama ini sudah Pak Rey terapkan, keputusan seperti yang tadi Pak Rey sudah jelas. Ya. Oke, baik. Prosedur untuk pengambilan keputusannya tentunya setelah kita melakukan musyawarah, kemudian ada yang namanya tindak lanjut. Ya, tindak lanjut itu ya kita coba laksanakan secara bersama. Nah, ketika dalam tahapan pelaksanaan kemudian ada hal-hal yang perlu dikoordinasi, ya tahapannya ya bisa langsung konsultasi ke ibu wakil kepala sekolah, kemudian nanti ibu wakil bisa menyampaikan ke saya. Kemudian juga bisa langsung konsultasi ke saya. Kalau memang itu keputusannya di luar dari apa yang tertulis seperti itu. Kalau sudah tertulis dan sudah jelas, itu kan prosedurnya jelas. Ya. Artinya sudah terkonsep dan itu bukan menjadi bahan pertanyaan lagi. Tetapi kalau sifatnya itu di luar daripada kesepakatan bersama yang belum tertulis, itu bisa prosedurnya kita bisa konsultasi lah dengan ibu wakil atau dengan saya sendiri selaku PLT. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rey. Wah, ini membuka pemikiran saya juga, nanti suatu waktu saya akan menjadi seorang pemimpin, mungkin saya akan belajar dari Pak Rey juga. Oke, kita ke pertanyaan keempat Pak Rey. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Pak Rey anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Mungkin hal-hal yang dianggap efektif. Oke, hal-hal yang dianggap efektif artinya kita selalu menggunakan pendekatan yang humanis ya. Ketika kita memang menerapkan aturan, kita sudah buat kesepakatan, tetapi kita tidak boleh otoriter. Artinya terlalu kaku dengan sebuah aturan. Nah, tetapi kita harus bagaimana menggunakan prinsip coaching ya. Nah, ini yang sekarang lagi booming lah istilahnya. Dan itu memang terbukti. Saya terus terang ada satu guru, ini studi kasus ya, saya cerita sedikit. Ada satu guru agama Kristen ya. Jadi memang sebelumnya dia itu orangnya agak malas dalam hal mengerjakan administrasi. Kemudian memang malas itu karena memang dia keterbatasan teknologi. Tetapi mungkin di kepemimpinan sebelumnya masih belum pas penanganannya, sehingga saya coba melakukan pendekatan secara individual, secara humanis yang tadi ya, dengan prinsip coaching itu. Saya tanya dia punya masalah apa, kenapa administrasinya
sebelumnya tidak lengkap. Akhirnya masalahnya terjadi di situ. Dia menyampaikan dia punya kendalanya apa. Oh ternyata saya terkendala di IT. Oh terkendala di perangkat. Akhirnya saya kasih kira-kira solusinya seperti apa untuk kita apa namanya untuk kita bisa selesaikan ini bersama. Mari kita diskusikan. Oh ya, saya coba koordinasi dengan teman-teman baik di gugus atau di KKG. Akhirnya tetapi tidak hanya itu, yang terpenting follow up-nya. Setelah kita memberikan mengangkat isu, kemudian menggali dia punya persoalan, solusi, yang terpenting adalah follow up. Follow up setiap hari itu yang harus kita lakukan. Itu penting. Jadi ketika sudah saya kasih tugas dia, akhirnya saya tanya kembali. Contoh misalkan mau buat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya selalu ingatkan setiap hari ketemu, oh bagaimana sudah kerja sampai mana. Akhirnya dia bisa on time kerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Bahkan dia bisa lebih cepat. Dan kedisiplinannya juga sudah mulai berubah sekarang ini. Nah, artinya ini menjadi suatu hal kecil yang saya merasa cukup bangga begitu ya. Artinya ternyata ada perubahan. Oke, baik. Terima kasih, Pare. Ternyata memang kita mau bagaimana namanya manusia kita pasti berubah ya, Pare ya. Ya, betul. Oke. Baik, pertanyaan berikut, Pare. Mungkin tadi sudah dianggap efektif itu langkah-langkah yang dianggap efektif. Ini mungkin bertolak belakang lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pare sendiri dalam pengambilan keputusan? Baik, tantangan itu sendiri sebetulnya berada di tingkat dilema yang tadi di awal itu ketika kita memang kita kawan dekat ya, kawan dekat, teman dekat, Perasaan. itu kadang-kadang sosial emosional itu dapat ya. Kita mau ingatkan, oh ini kan sebetulnya tanpa dikasih ingat juga harusnya sudah ini. Nah, kemudian senioritas. Ini juga menjadi faktor yang dilematis dalam diri saya ketika mau pengambilan keputusan. Kalau omong dengan senior itu rasanya bebannya tidak terlalu berat. Tetapi ketika omong dengan atasan ini yang umurnya lebih tinggi itu yang kadang menjadi dilema meskipun secara secara struktur organisasi kita di atas seperti itu, tetapi dari sisi emosional ini kita masih perlu penyesuaian diri. Itu yang menjadi tantangan. Iya, tantangannya ada di diri sendiri sebetulnya. Baik, Jadi harus omong lebih hati-hati. benar. Terus kita lihat dulu juga tingkat kepekaannya, sensitivitasnya bagaimana. Jangan sampai kita omong A, besok kita sudah tidak diajak omong lagi. Nah, begitu. Kalau salah omong bisa saja efeknya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Jangan sampai itu terjadi. Iya, Pare, mungkin ya yang Pare sendiri alami juga saya juga pernah sama-sama merasakan seperti itu. Oke, Pare, kita lanjut ke pertanyaan ke-6, masing dua pertanyaan lagi. Apakah Pare memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema atau apakah Pare langsung menyelesaikan di tempat? Mungkin seperti apa? Biasanya saya orangnya cepat ya. Saya butuh yang to the point. Jadi contohnya ketika misalkan ada saran, masukan atau kasus yang terjadi, saya bisa langsung selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau memang hari itu saya bisa lakukan, saya akan lakukan pendekatan langsung. Tapi metodenya seperti tadi, prinsipnya saya selalu humanis, kemudian tidak dengan emosi tinggi atau dengan nada tinggi. Saya selalu dengan nada rendah, santai. Itu bukannya terjadi pada guru juga, termasuk dengan orang tua siswa. Dan memang seringkali terjadi. Contohnya kasus bullying anak, kemudian ada respon yang kurang baik dari orang tua. Seringkali mereka datang ke sini, langsung ada yang langsung labrak guru, kemudian otomatis kita sebagai pimpinan harus bertanggung jawab di situ. Nah itu di situ saya sering melakukan penyelesaian seperti itu, tetapi dengan prinsip yang tenang, dan akhirnya kita bisa selesaikan seperti itu. Kalau dikatanya jadwalnya ya secepat mungkin saya akan selesaikan. Ya. Kalaupun memang ada jenjang-jenjang yang harus kita sesuaikan ya kita akan menyesuaikan. Tetapi kalau memang bisa dikerjakan hari itu ya kita akan selesaikan lebih cepat.
supaya tidak menjadi penumpukan ya. Ya, betul, Pak Rey. Terima kasih, Pak. Berarti orangnya sangat gercep ya. Memang itu yang dibutuhkan dunia pendidikan sekarang. Oke, baik, Pak Rey. Pertanyaan ketujuh, mungkin adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rey dalam pengambilan keputusan yang mungkin kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di sekolah ini? Faktor yang mempermudah saya di sini tentunya adalah teman-teman sendiri. Ya, rekan-rekan sejawat sendiri. Baik itu guru kelas maupun guru mapel dan semua warga sekolah yang ada. Karena kami selalu berprinsip demokratis itu tadi ya. Ketika ada hal-hal yang apa, kita selalu diskusikan duduk bersama dan setiap hari sebelum berdoa pasti ada satu dua kata yang saya harus sampaikan. Baik itu berevaluasi maupun apresiasi untuk teman-teman, sehingga bisa menjalin chemistry, terbangun di situ chemistry antara sesama, dan itu pula yang menjadi media untuk saya ketika ada penyelesaian. Saya tidak bisa sendiri, tetapi kita butuh masukan dari teman-teman yang lain. Begitupun juga hubungan dengan komite sekolah, saya mencoba untuk bangun itu juga, bangun sehingga mereka ada peran aktif di situ, memberikan sumbangsi saran maupun dukungan moral maupun material. Baik, terima kasih Pak Rey. Wah, ternyata memang Pak Rey sudah, kalau coaching itu memang kita pernah dapat itu di modul 2 itu coaching untuk supervisi akademik, dan itu memang terjadi dan kita lagi belajar Pak Rey. Oke Pak Rey, kita sudah di penghujung wawancara kita hari ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Rey. Dari semua yang telah Pak Rey sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Rey petik dari pengalaman Pak Rey sendiri tentang pengambilan keputusan yang sudah Pak Rey lalui di sekolah ini? Jadi pelajaran yang sangat berharga adalah bahwa di setiap ada masalah, di setiap ada sesuatu yang persoalan, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut, kita harus berani untuk bisa menyelesaikannya. Dan ingat, pengambilan keputusannya harus didasari dengan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan hukum. Seperti itu yang menjadi prinsip ya utama di seorang pemimpin. Kita jangan mengambil keputusan yang di situ menjatuhkan diri kita sendiri, apalagi yang berhubungan dengan etika-etika yang tidak dibenarkan oleh hukum. Kemudian selalu ketika satu yang tadi poinnya adalah humanis ya. Bagaimana kita dicintai oleh teman-teman yang lain. Meskipun secara struktur organisasi ada pimpinan dan ada bawahan, tetapi kita buat bahwa kita ini bukan seorang raja, tetapi kita ini adalah pelayan. Jadi itu yang akan menjadi substansi penting bagi seorang pemimpin, bahwa dia tidak boleh pasang dada, membusungkan dada, tetapi dia harus melayani. Itu yang penting di situ, kita harus melayani sehingga ekosistem yang ada di sekolah ini terjalin dengan baik seperti itu. Ada rasa tanggung jawab, ada rasa saling menghargai. Bukan menghargai dia punya karena ini apa, tidak, tetapi menghargai karena memang kita sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab, ya kita harus saling menghargai satu dengan lain. Meskipun saya muda, meskipun dia tua, tidak kenal seperti itu. Harus profesional. Itu saja mungkin. Oke. Baik Pak Rey, ternyata apa yang sudah Pak Rey sampaikan, ternyata kita harus menjadi role model ya, role model yang baik. Kalau di dalam secara sosial manusia kita tetap rendah hati, tetapi namanya profesional untuk dunia pendidikan yang baik, kita harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, baik, mungkin itu pengalaman, nanti mungkin saya juga akan konsultasi terus dengan Pak Rey dengan mengenai dengan tugas-tugas kita sebagai guru penggerak ya. Mudah-mudahan pendidikan di Kota Kupang ini kita bisa sama-sama memajukan Pak Rey. Mungkin itu saja Pak Rey. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mungkin saya pamit dari sini. Terima kasih Pak Rey. Oke, siap.